Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, apapun situasi kita. Saya selalu percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Pada hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan itu, kita akan diteguhkan selalu apapun situasi hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Luar biasa firman Tuhan kita pada hari ini. Anak yang sakit disembuhkan berkat permohonan belas kasih dari Bapaknya kepada Kristus Yesus. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa percaya akan karya Tuhan mengantar kita kepada keselamatan. Percayalah. Apapun situasi kita, kadang kita takut, kadang kita dihimpit persoalan ekonomi, kadang kita takut akan sakit penyakit, akan banyak hal persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi belajar dari pengalaman hari ini, bahwa percaya akan Tuhan menghantar kita kepada keselamatan. Hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang hampir mati. Tuhan selalu punya belas kasih yang berlimpah. Asalkan kita mau terus datang kepadanya, kita mau percaya bahwa Dia Allah yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita semua. Mujizat masih ada, Bapak Ibu. Sampai detik ini, asalkan kita selalu percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya bertemu dengan orang-orang yang sakit parah. Kami saling sharing satu sama lain. Dan justru dalam sharing itu kami masing-masing diteguhkan bahwa Allah sungguh bekerja. Mujizat pasti ada. Kalau orang mau tekun datang dan berharap kepada Tuhan sambil berjuang dengan segala yang ada dalam kehidupannya. Kesembuhan
mendatangkan rahmat pertobatan. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Ketika saya dijamah diberikan kesembuhan dari Tuhan, saya berjuang untuk memperbaharui hidup saya. Karena saya percaya Dia Allah yang luar biasa, yang selalu baik, yang selalu mendengarkan permohonan kita. Dan sikap percaya ini hendaknya dibina terus-menerus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pegawai istana itu datang kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Kuasa keluar dari mulut Yesus ketika kita berharap dan memohon dengan rendah hati kepadanya. Percayakah kita Bapak Ibu, bahwa dalam situasi-situasi krisis hidup kita, apapun bentuk krisis hidup kita, Tuhan akan mengatakan hal yang sama. "Pulanglah, aku akan menyertai engkau, jangan takut." Manusiawi sekali kalau kita takut, tapi jangan sampai ketakutan itu menghimpit iman kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh dalam iman kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika dia mendengar bahwa Tuhan mengatakan, "Pulanglah, anakmu hidup," orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, lalu dia pergi. Apakah kita juga punya iman demikian Bapak Ibu? Kita percaya, cukup percaya dan berjuang, maka kita akan hidup. Saya juga mengalami sakit penyakit. Banyak orang juga mengalami sakit penyakit. Mereka setia berdoa, berharap. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa-doa setiap orang yang datang kepadanya. Saya selalu setia berdoa kerahiman ilahi. Saya sangat percaya karena di situ dikatakan, barang siapa yang setia berdoa kerahiman ilahi dengan setia, maka apapun yang dia minta akan saya berikan. Saya percaya itu. Dan Tuhan mengatakan, "Pergilah, engkau hidup." Percaya itu Bapak Ibu. Semua gelombang badai persoalan dalam hidup akan kita hadapi kalau kita mengundang Tuhan, menghadirkan Dia dalam situasi ketakutan kita, dan berharap dengan rendah hati, "Tuhan, tolong saya Tuhan, beri saya kesempatan Tuhan, saya mau menjadi saksi-Mu Tuhan." Dan ketika engkau dijamah, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau diampuni, wartakan semua yang engkau alami, agar semua orang yang mengalami penderitaan yang sama beroleh pengharapan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika anak itu sembuh, lalu pegawai istana ini dan seluruh keluarganya, mereka percaya akan Kristus Yesus. Mari, saya mengajak Anda semua, apapun situasi kita saat ini, sekali lagi kita kembali, kita percaya bahwa Dia panggil kita, Dia mengutus kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mujizat masih ada Bapak Ibu. Berjuang terus, pantang menyerah. Jangan sampai kegagalan membuat kita menderita atau putus asa. Kita punya Tuhan. Kita datang sambil kita terus berjuang. Kita berjuang dan berharap, maka Tuhan akan menyertai kita dalam perjuangan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, dengan semua keajaiban yang kita dengar tadi, semoga iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, dan percaya akan perkataan Tuhan. Maka mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kepercayaan yang teguh akan firman-Mu yang menyembuhkan dan menghidupkan kami semua. Tumbuhkanlah selalu pengharapan yang kokoh akan kuasa kasih dan kekuatan-Mu bila kami mengalami penderitaan dan ketidakberdayaan.
Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, asalkan kami mau datang kepadamu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.